Prabu Baladewa tentunya sangat marah. Ia marah melihat bahwa Adipati Karna tadi takluk oleh sifat Prabu Tongtongsot, dan ketika mereka bertemu, Prabu Tongtongsot tadi bertemu dengan si Baladewa, dia mengatakan kepada Baladewa bahwasanya niatnya menyerang negara Astina tadi dia tidak menginginkan menjadi raja di negara Astina, akan tetapi dia ingin mengingatkan Prabu Duryudana agar tidak bertindak sewenang-wenang dan kembali ke jalan yang benar. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, pasti pemirsa penasaran apa yang akan kita bahas kali ini. Langsung aja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Nah, saya teringat Mas, ya, jika kita membahas tentang lakon Sri Kandi Mustokoweni. Ya, benar sekali. Di situ Mas Gurit menceritakan tentang Bambang Priambodo, ya, yang menitipkan Jamus Kalimosodo kepada Petruk. Nah, yang saya tanyakan Mas, kemana sebenarnya kepergian Petruk membawa pusaka Jamus Kalimosodo itu? Oh ya Mas Bayu, nah setelah di episode kemarin, ya, di saat kita membahas tentang lakon Sri Kandi Mustokoweni, yaitu keturunan dari Prabu Niwata Kawaca, yaitu Prabu Bumiloko kalau tidak salah, dan juga si adiknya Mustokoweni tadi yang ingin membalaskan dendam kepada si Arjuna. Akan tetapi di situ dengan cara mencuri Jamus Kalimosodo, akan tetapi Jamus Kalimosodo tersebut berhasil diselamatkan oleh Bambang Priambodo yang merupakan anak dari Arjuna. Lalu pusaka tersebut dititipkan kepada si Petruk. Akan tetapi kemarin saya juga menyampaikan bahwasanya Petruk tadi belum juga mengembalikan Jamus Kalimosodo tersebut kepada si para Pandawa. Nah, ternyata pada saat itu Punakawan Petruk tadi dia tadi ingin memanfaatkan untuk memenuhi keinginannya menjadi seorang raja. Jadi dengan Jamus Kalimosodo tadi, Petruk tadi ingin menjadi seorang raja pada saat itu. Nah, diceritakan dirinya tadi lalu pergi ke tanah Sabrang untuk mencari sebuah negara yang dia bisa taklukkan menggunakan Jamus Kalimosodo yang dia bawa pada saat itu. Oh, ternyata pada saat itu Petruk ingin menjadi raja, ya, dengan menggunakan Jamus Kalimosodo itu, ya, sebagai pusakanya seperti itu. Nah, di tempat lain di negara namanya negara Nusorukmi terdapat seorang raja pada saat itu bernama Prabu Jaya Sentiko. Ya. Nah, diceritakan sang raja pada saat itu walaupun dirinya tadi sang raja yang sudah tidak kekurangan apapun, baik kekurangan materi, kekuatan, dia seorang raja yang juga sangat sakti, menguasai banyak negara. Akan tetapi diceritakan sang raja Prabu namanya Jaya Lengkara pada saat itu masih ingin menguasai jagat Triloka. Nah, rajane negara Nusorukmi tadi kembar bernama Prabu Jaya Lengkara dan adiknya Jaya Sudirga. Nah, sang Prabu Jaya Lengkara tadi ceritakan ingin menguasai jagat Triloka. Yang pertama, jagat Triloka tadi dibagi tiga. Yang pertama Jagate para manungsa, dan kedua Jagate para dewa, dan juga Jagate para lembu. Jadi Prabu Jaya Lengkara tadi ingin menguasai ketiga elemen negara tersebut. Nah, semuanya, ya, seperti itu. Nah, keinginan sang raja tadi sangatlah keras, maka dia ingin mengerahkan segala upaya pada saat itu untuk bisa mewujudkan keinginannya menguasai jagat Triloka. Nah, di situ sang Prabu Jaya Sentiko tadi dia sangat kaget karena di acara yang penting di Pasewakan tadi kedatangan orang yang tidak dia kenal
tidak dikenal, seperti rakyat jelata menggunakan pakaian yang lusuh pada saat itu, hingga membuat para raja yang hadir pada saat itu juga sangatlah marah. Tentunya Prabu Jayasentiko juga sangatlah marah akan kedatangan orang tersebut, yaitu si Petruk tadi. Nah, ketika ditanya pun si Petruk tadi seperti menyepelekan apa yang ditanyakan oleh sang raja tadi, menyepelekan hingga membuat si Prabu Jayasentiko tadi sangatlah marah di situ, emosi. Terus apa yang dilakukan Prabu Jayasentiko Mas melihat kejadian tersebut? Nah, karena sudah hilang kesabaran, si Petruk tadi lalu akan dihajar sang raja. Akan tetapi ketika sang raja akan menghajar si Punokan Petruk tadi, ternyata dirinya tadi tiba-tiba lemas, tidak berdaya, seperti kehilangan kekuatan seperti itu. Nah, tidak hanya sang Prabu, akan tetapi para prajurit yang akan menyerang si Punokan Petruk tadi juga mengalami hal sama, tiba-tiba kehilangan kekuatan seperti itu, Mas Bayu. Oh, jadi mereka yang menyerang Petruk itu tiba-tiba lemas. Ya, lemas. Kekuatan, Mas. Ya, seperti itu. Nah, hal tersebut membuat si sang Prabu Jayasentiko dan para prajurit yang ada pada saat tercengang akan kesaktian dari si Petruk pada saat itu. Nah, di situ akhirnya sang raja tadi, karena istilahnya mengerti bahwasanya si Petruk tadi adalah orang yang sakti, dia meminta maaf atas perlakuan dirinya dan juga prajuritnya kepada Petruk tadi, dan meminta untuk bisa disembuhkan, dikembalikan kekuatannya sama seperti semula pada saat itu. Lalu apakah Petruk memaafkan mereka dan akan menyembuhkan mereka semuanya? Nah, Petruk di situ bersedia menyembuhkan sang raja tadi, akan tetapi sang raja diminta untuk bertobat, dan di situ sang Prabu Jayasentiko tadi minta untuk mengikuti segala perintah yang akan dikatakan si Petruk. Nah, akhirnya Petruk tadi diceritakan dengan menggunakan jamu Kalimosodo tadi mengembalikan segala kekuatan dari sang raja beserta pasukannya tadi. Nah, sang raja Jayasentiko tadi sangatlah senang, akhirnya dia bisa kembali. Lalu diceritakan dia pasrah jiwa raga istilahnya kepada si lurah Petruk tadi, dan Petruk lalu memanfaatkan hal tersebut dan menjadikan dirinya menjadi raja di negara Nusorukmi di situ. Nah, sedangkan sang raja tadi berganti menjadi Dwiraja atau Ratu Wakil. Seperti itu. Nah, Petruk pada situ menjadi raja di negara Nusorukmi dan berganti nama Prabu Belgeduelbeh atau Prabu Tongtongsot. Nah, Petruk tadi setelah menjadi raja berganti nama menjadi tersebut, Tongtongsot atau Belgeduelbeh. Nah, negara Nusorukmi tadi berganti nama menjadi negara Loji Tengoro seperti itu. Jadi sekarang Petruk berhasil menjadi raja di negara Loji Tengoro. Benar sekali, seperti itu, Mas Bayu. Bayu. Sekarang semua keinginan dari Petruk itu sudah tercapai. Tercapai. Lalu bagaimana selanjutnya, Mas? Nah, di situ setelah menjadi raja, tujuan pertama dari Petruk tadi adalah dia ingin mengingatkan salah satu raja yang termasuk angkara, yaitu raja negara Astina, yaitu Prabu Duryudana, agar kembali ke jalan yang benar dan tidak bertindak semenang-menang seperti itu. Nah, dia lalu pada saat mengirimkan surat tantangan ke negara Astina pada saat untuk mengingatkan Prabu Duryudana. Nah, hal tersebut disetujui oleh para prajurit dan para abdi-abdinya tadi di Loji Tengoro tadi, dan mereka telah mempersiapkan bala pasukan perang untuk istilahnya menyerang negara Astina, mengingatkan Prabu Duryudana pada saat itu. Oh, jadi pasukan negara Loji Tengoro itu akan menyerang pasukan negara Astina? Ya, benar sekali. Nah, sedangkan pada saat itu di tempat lain Prabu Baladewa beserta Adipati Karno dan juga para Kurawa tadi sedang bersama-sama berdiskusi tentang musuh yang akan menyerang negara Astina, dan ternyata di situ mereka telah mengetahui ancaman tersebut. Jadi surat tantangan tadi si Prabu Duryudana tadi telah istilahnya mencari bantuan, yaitu Prabu Baladewa tadi, karena negaranya akan kedatangan musuh dari negara Loji Tengoro tersebut. Selanjutnya Prabu Baladewa tadi mengatakan bahwasannya dia akan menghadapi Prabu Tongtongsot. Pada saat itu dia tidak mau dibantu oleh para Kurawa. Dan menurut Prabu Baladewa, karena para Kurawa tadi tidak bisa diandalkan karena dia selalu kalah di dalam peperangan pada saat itu. Nah, singkat cerita pasukan Loji Tengoro tadi telah sampai di negara Astina di perbatasan, dan akhirnya terjadilah peperangan di antara pasukan yang dipimpin Baladewa beserta pasukan Loji Tengoro. Nah, di situ diceritakan pasukan dari Prabu Tongtongsot tadi mengalami kekalahan melawan pasukan dari Prabu Baladewa. Nah, melihat kejadian tersebut, akhirnya di situ Prabu Tongtongsot tadi maju lalu dihadang oleh Adipati Karna. Mereka tadi bertemu. Nah, mereka berdua tadi lalu berdebat, dan ketika Adipati Karno tadi istilahnya sudah muntap dan akan menyerang, dan di situ terucap sabda dari Prabu Tongtongsot bahwa Adipati Karno pada saat itu akan mengalami lumpuh. Nah, seketika pada saat Adipati Karno tadi mengalami kehilangan kekuatan dan tidak berdaya juga,
dan di situ tiba-tiba kakinya tidak bisa bergerak, dia lumpuh di situ. Para Adipati Karna lalu mengakui akan kesaktian Prabu Tongtongsot itu tadi. Nah, Adipati Karna lalu dimasukkan ke dalam pakunjaran oleh si Prabu Tongtongsot, Mas Bayu. Oh, jadi pada saat itu Adipati Karna benar-benar lumpuh ya saat ya, itu? Ya, benar sekali, Mas Bayu. Nah, terus bagaimana reaksi Prabu Bolodewo, Mas, melihat kejadian tersebut? Nah, di situ Prabu Bolodewo tentunya sangat marah. Dia marah melihat bahwa Adipati Karna tadi takluk oleh si Prabu Tongtongsot, dan ketika mereka bertemu, Prabu Tongtongsot tadi bertemu dengan si Bolodewo, dia mengatakan kepada Bolodewo bahwasanya niatnya menyerang negara Astina tadi dia tidak menginginkan menjadi raja di negara Astina, akan tetapi dia ingin mengingatkan Prabu Duryudana agar tidak bertindak sewenang-wenang dan kembali ke jalan yang benar, istilah aturannya menjadi seorang raja seperti itu, tidak angkara murka. Dan jika Prabu Bolodewo menghalangi niat si Prabu Tongtongsot tadi, maka sebenarnya Prabu Bolodewo tadi memiliki watak yang sama dengan Prabu Duryudana pada saat itu, Mas Bayu. Lalu bagaimana respon dari Prabu Bolodewo, Mas, setelah mengetahui sebenarnya niat dari Prabu Tongtongsot itu? Nah, di situ Prabu Bolodewo pun teringat, dia lalu sadar, dia memilih untuk mendukung apa yang diinginkan oleh Prabu Tongtongsot, mengingatkan Prabu Duryudana. Akhirnya mereka berdua tadi bersepakat menemui Prabu Duryudana. Nah, jadi malah mendukung ya? Ya, seperti itu. Nah, singkat cerita Prabu Tongtongsot dan Prabu Bolodewo yang sudah bersekongkol tadi bertemu dengan Prabu Duryudana. Nah, di situ Duryudana tadi marah. Dia marah karena dirinya tadi kok diingatkan, dia seorang raja besar kok diingatkan, dia masih merasa benar terhadap apa yang dia lakukan, dia tidak mau diingatkan oleh Prabu Tongtongsot. Dan seketika pada situ keluarlah sabda dari Prabu Tongtongsot, Prabu Duryudana tadi wataknya sama seperti seekor celeng atau babi hutan, dan seketika Prabu Duryudana berubah menjadi seekor celeng pada saat itu. Nah, Prabu Bolodewo kaget melihat saudaranya tadi berubah menjadi seekor babi hutan. Akan tadi Prabu Tongtongsot mengatakan bahwasanya itu adalah karma atas apa yang selama ini dilakukan oleh si Prabu Duryudana, dan tidak mau insaf kembali, istilahnya seperti itu. Nah, cara yang tersebut juga dimasukkan ke dalam pakunjaran seperti Adipati Karna. Nah, negara Astina pada itu sementara diduduki oleh Prabu Tongtongsot. Nah, Sengkuni pada saat itu bingung, terancam di situ. Melihat Prabu Duryudana negaranya tadi setelah sudah bedah, Prabu Duryudana sudah menjadi celeng. Di situ Sengkuni ingin mencari bala bantuan. Dia pergi ke negara Amarta untuk menceritakan yang sedang kejadian yang terjadi di negara Astina pada saat itu. Oh, jadi sekarang negara Astina berhasil dikuasai oleh Prabu Tongtongsot ya, Mas? Ya, benar sekali. Oh ya, Mas, belum Mas lanjut, silahkan diminum dulu. Oh ya. Silakan dilanjut, Mas. Nah, selanjutnya sedangkan di tempat lain, di situ Arjuna tadi sedang bersama Semar, sedang memikirkan tentang hilangnya si Petro yang membawa Jamus Kalimosodo tadi belum juga kembali pada saat itu. Nah, Arjuna pada saat itu menerima istilahnya pesan atau wasiat dari Abhiyasa bahwa kembalinya Jamus Kalimosodo tadi bersamaan dengan akan kembalinya tentramnya jagat raya pada saat itu. Nah, Arjuna pada itu beserta Semar tadi memutuskan untuk mencari kepergian si Petro itu tadi. Nah, sedangkan di negara Amarta, para Pandawa tadi beserta Prabu Kresna pada saat juga kebingungan akan hilangnya Jamus Kalimosodo yang juga belum juga kembali ke negara Amarta. Jadi Pandawa tadi sebenarnya sangat bingung sekali jika negaranya tadi kehilangan Jamus Kalimosodo seperti itu. Nah, karena pusaka tersebut sangatlah berarti kepada bagi para Pandawa. Nah, tiba-tiba pada saat itu datanglah Patih Sengkuni. Sengkuni tadi datang menghadap Prabu Puntadewa mengatakan bahwasanya negara Astina telah bedah oleh raja negara Loji Tengoro yang bernama Prabu Tongtongsot pada saat itu. Nah, terus apa yang dilakukan para Pandawa, Mas, setelah mendapat berita dari Sengkuni? Nah, setelah para Pandawa mendengar berita dari Sengkuni tadi, hal tersebut membuat para Pandawa tadi kaget dan akhirnya Bima tadi dan juga beserta Kresna dan juga para Pandawa lain penasaran dengan si Prabu Tongtongsot tadi. Lah, diceritakan dia lalu menuju negara Astina. Nah, Bima yang pada saat itu sudah terlanjur marah, dia lalu menyerang beberapa pasukan dari negara Loji Tengoro tersebut yang berada di negara Astina tentunya. Nah, diceritakan di situ terjadilah peperangan ramai di antara Bima melawan para prajurit negara Astina, para prajurit Loji Tengoro yang berada di negara Astina, dan diceritakan semua prajurit tadi kalah menandingi Bima beserta prajurit Amarta juga. Nah,
diceritakan pada saat itu melihat pasukannya tadi kalah, Prabu Tongtongso tadi memutuskan untuk menghadang sendiri si Bima beserta pasukannya. Nah, setelah pada saat itu mereka berdua tadi bertemu, Prabu Tongtongso tadi menjelaskan tujuannya. Dia tadi ingin mengingatkan Prabu Duryudana agar tidak bertindak sewenang-wenang, tidak angkara murka seperti itu. Nah, terus bagaimana respon Bima, Mas, setelah mengetahui hal tersebut? Nah, Bima pada saat itu istilahnya langsung kisinan atau malu karena dia setelah salah paham kepada si Prabu Tongtongso dan dia lebih memilih mundur. Nah, Prabu Kresna melihat kejadian tersebut lalu memanggil Punakawan yang lain yang tersisa, yaitu si Gareng dan juga Bagong. Nah, dan pada saat itu sebenarnya Prabu Kresna telah mengetahui siapa sebenarnya Prabu Tongtongso, maka dia mengutus si Gareng dan juga Bagong tadi menemui Prabu Tongtongso dan berpura-pura mengatakan bahwasanya ayahnya atau orang tuanya yaitu si Semar tadi sedang mengalami sakit parah. Nah, jika nanti Prabu Tongtongso tadi istilahnya lilih hatinya atau sedih hatinya, maka Jamus Kalimosodo tadi diminta untuk agar diambil kembali dari Prabu Tongtongso di situ. Oh, jadi begitu ya, Mas, cara Prabu Kresna agar Jamus Kalimosodo itu berhasil kembali. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya Gareng dan Bagong tadi melaksanakan tugas tersebut. Dia berpura-pura di hadapan Prabu Tongtongso tadi menangis, sedih di situ, sambat. Nah, ternyata Prabu Tongtongso tadi mendengar sambatnya Gareng dan Bagong tadi, dia iba dan teringat kepada orang tuanya yaitu Ki Lurah Semar. Nah, karena dirinya sudah lilih hatine, dia sudah lemes di situ karena nangis. Nah, Bagong tadi lalu melihat kesempatan tadi, dia lalu mengambil Jamus Kalimosodo dan seketika Prabu Tongtongso tadi kembali ke asal mulanya yaitu si Punakawan Petro seperti itu. Nah, mereka lalu kangen-kangenan di situ karena sudah tidak lama bertemu dan akhirnya dia bersama-sama kembali kepada para Pandawa. Nah, di situ akhirnya Punakawan tadi mengembalikan Jamus Kalimosodo kepada para Pandawa. Nah, di situ para Pandawa juga kembali mengutus untuk mengembalikan negara Nusorukmi kepada Prabu Jaya Sentiko pada saat itu, dan juga Prabu Puntadewa tadi meminta kepada si Petro untuk mengembalikan Prabu Duryudana agar kembali ke wujud aslinya menggunakan Jamus Kalimosodo pada saat itu, Mas Bayu. Oh, jadi sekarang Jamus Kalimosodo berhasil kembali di tangan para Pandawa ya? Ya, benar sekali, Mas dan Bayu. Semuanya bisa kembali seperti sedia kala. Ya, seperti itu. Nah, mungkin itu dulu, Mas Bayu, yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Cerita lanjutan dari kemarin Petruk membawa Jamus Kalimosodo. Nah, jika di pedalangan umumnya lakon yang kita bahas kali ini tadi terangkum dalam lakon Petruk dadi ratu. Petruk dadi ratu, ratune negara Loji Tengoro pada saat itu, Mas Bayu. Ya, terima kasih ya, Mas Chris. Sama-sama. Atas kisahnya tadi, nanti bisa dilanjut cerita di episode selanjutnya. Ya, Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa cerita yang kita bahas kali ini tentang lakon Petruk dadi ratu. Di situ diceritakan tentang Petruk yang menjadi ratu di negara Loji Tengoro dengan menggunakan Jamus Kalimosodo. Dan akhirnya Jamus Kalimosodo berhasil kembali ke tangan para Pandawa. Mudah-mudahan cerita yang kita bahas kali ini bisa menambah wawasan kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.